Libnihi ya bunayya bi dunyaka bi akhiratik tarbahuma jami'an wala tabi akhirataka wala tabi akhirataka bi dunyaka tahsarhuma jami'an. Sayyidina Luqman berkata kepada anaknya. Sayyidina Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, la bi dunyaka, juallah duniamu bi akhiratik, dengan pembayaran akhiratmu. Tarbahhuma jami'an, maka engkau akan untung keduanya. Wala tabi akhirataka, bawahnya, dan jangan kamu jual akhiratmu, dan jangan kamu jual akhiratmu bidunyaka, dengan pembayaran duniamu. Tahsarhuma jami'an, maka kamu akan rugi semuanya. Jadi ini ilmu padi. Orang itu kalau nanam padi, rumput pasti akan tumbuh. Tapi kalau orang nanam rumput, tidak akan muncul padi. Akhir seperti itu. Kalau kita mementingkan urusan akhirat, jangan khawatir, Allah yang akan ngurusi untuk dunia kita. Hatta kita orang kerja itu nyari dunia, jangan niatkan untuk mencari rezekinya Allah, untuk memberikan makan keluarga, agar tidak minta-minta, agar tidak ngemis, agar punya kehormatan diri. Itu semuanya bernilai pahala. Jadi bukan berarti mencari akhirat itu cuma wiritan Quran, bukan. Itu salah satunya. Orang kerja pun sama. Gitulah. Nah, tapi jangan jual akhiratmu untuk mendapatkan dunia, rugi. Sudah enak-enak mempelajari ilmunya Rasulullah, ditinggal total untuk mencari dunia. Tidak akan jadi orang kaya. Itu. Akan jadi orang tenang ya. Orang kaya itu terkadang dia itu nyari tenangan dengan apa? Dengan pil. Orang itu kerja. Setelah kerja, tidak peduli sama kesehatannya, kesehatan dohirnya ya, tidak peduli. Nanti kalau sudah kaya, kekayaannya tadi itu akan ngobati kesehatannya. Itu masih kesehatan yang dohir. Terus bagaimana kesehatan yang batin? Gitu nah. Muterin itu tok. Golek dunya, ternyata dunyane gak iku. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau berkata, Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau berkata, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ja'ala dunya
Allah itu menjadikan dunia, Allah itu menjadikan dunia thalathata ajza'a. Allah itu menjadikan dunia 3 bagian. Apa 3 bagian? Juz'an lil mu'mini. Yang pertama itu. Juz'an lil mu'mini. Bagian untuk orang beriman. Ada bagian ini. Bagian yang pertama, juz'an lil mu'mini. Bagian untuk orang beriman. Yang kedua, juz'an lil munafiki. Yang kedua, bagian untuk orang munafik. Bagian untuk orang munafik. Yang ketiga, juz'an lil kafiri, dan bagian untuk orang kafir. Bagian untuk orang kafir. Gimana? Dilanjutkan sama beliau. Fal mu'minu yatazawwadu. Fal mu'minu, kalau orang beriman, yatazawwadu, menjadikan dunia. Fal mu'minu yatazawwadu, orang beriman menjadikan dunia itu bekal untuk akhirat. Bekal untuk akhirat. Makanya bukan berarti harus miskin, harus tidak punya apa-apa. Enggak. Gunakan aja. Hatta menggunakan HP, tidak ada masalah. HP yang bagus untuk apa? Untuk kelancarannya dia. Untuk nyimpen kitab, untuk nyimpen Al-Quran. Kalau pas dia di luar, bawa Al-Quran tidak bisa dengan menggunakan HP tadi itu. Gunakan, tidak ada masalah. Boleh. Orang mukmin itu yang pertama, fal mu'minu yatazawwad. Orang mukmin itu menjadikannya sebagai bekal untuk akhirat. Wal munafiku yatazayyan. Sedangkan orang munafik menjadikan dunia itu sebagai hiasan. Orang munafik menjadikan dunia itu yatazayyan, sebagai hiasan. Bosannya kita orang kayak pamer-pameran. Itu munafik. Kalau diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kafiru, kalau orang kafir, yatamatta'u. Orang kafir menjadikan dunia itu hanya sekedar kenikmatan. Itu kafir. Lah mukmin bekal untuk akhirat. Kalau munafik hanya untuk sekedar hiasan. Kalau orang kafir digunakan sebagai kenikmatan. Ini kata lupa sama Allah. Kok lupa sembahyang kok kafir. Lah sembahyang wala zakat wala ini. Waqila, dan dikatakan dalam bait syair, ya khatibad dunya ila nafsiha. Ya khatiba, wahai orang yang meminang. Ya khatiba, wahai orang yang meminang. Ad-dunya, itu dunia. Ila nafsiha, untuk dirinya. Wahai orang yang meminang dunia untuk dirinya. Tanaha an khidbatiha taslam. Tanaha, menjauhlah, an khidbatiha,
khitbatiha, menjauhlah dari melamar itu dunia, taslami, niscaya engkau akan selamat. Innallati takhtubu ghaddaratun, sesungguhnya dunia yang engkau pinang itu, sesungguhnya dunia yang engkau pinang itu ghaddaratun, adalah pengkhianat. Garibatul ursi minal ma'tami, garibatul ursi minal ma'tami, pernikahannya dekat dengan, garibatul ursi, pernikahannya dekat, minal ma'tami, minal ma'tami, dengan kematian atau kesedihan. Ente pikirkan wes, orang itu kalau punya dunia banyak, dia kepikiran. Orang kerja ya, bagus tak? Bagus. Tapi kalau sampai kerja, sudah hasil lah. Hasil sudah, hasil. Dia mikir, gimana caranya kerjaannya tetap. Padahal kalau untuk dunia tidak ada yang tetap loh. Ya kan? Orang wes gunakan jam, gunakan jam. Harga berapa lah? 50.000, 100.000, 200.000, aman. Nang jeding, lali, lupa ya. Duh, jam kurek kari. Ya mudun dah, ndak usah wis kena wis. 200 saya. 200. Coba misalnya regane 14 juta. Numpak sepur mantek. Jamku kari. Anda tidak bisa mikir menggunakan jam sampai mm-an. Ya, sapa Ronaldo. Gak jam piro ya? Jam tok sakmono. Berani numpak angkot kira-kira. Wani ndak? Ya iku dunya. Dunia itu semakin kita orang pinang, deket pernikahannya itu dengan apa? Kematian, kesedihan maksudnya. Ketakutan. Yang terakhir, qala Abu Darda, berkata sahabat Abu Darda, min hawanid dunya 'ala Allah, min hawanid dunya 'ala Allahi, di antara hinanya dunia di sisi Allah, di antara hinanya dunia di sisi Allah, annahu la yu'sa illa fiha, annahu la yu'sa illa fiha, maksiat hanya terjadi di dalamnya. Di antara hinanya dunia di sisi Allah, maksiat hanya terjadi di dalamnya. Wala yunalu ma indahu illa bitarkiha, dan apa yang di sisi Allah, dan apa yang di sisi Allah tidak bisa didapat, dan apa yang di sisi Allah tidak bisa didapat kecuali dengan meninggalkannya. Illa bitarkiya, kecuali dengan meninggalkan dunia. Jadi orang miskin, bukan meninggalkan kecintaan pada dunia. Bahasa gampangan ini, jangan sampai meninggalkan taklim demi dunia, tapi ninggalnya dunia demi taklim.
Apa toko ini kok tutup iki? Wonge pengajian. Gitu. Sing banyak, kenapa dia ada hadir pengajian? Toko ini pas rame. Nah, itu yang banyak. Tapi seharusnya kalau pendapat Sayyidina Abu Darda ini, kenapa tokonya tutup? Karena orang yang punya toko tengah hadir pengajian. Itu Anda pernah dapatkan di daerah negara di Kalimantan. Ada namanya negara, bukan negara di Bali. Ada negara itu kalau sudah pengajian ada muallim Syamsuni kalau tidak salah namanya. Itu kalau tidak salah Senin sore atau. Kalau sudah buka Ihya, itu datang semuanya, pasar-pasar itu tutup semuanya. Yang hadir ribuan. Nah, di situ kan banyak air, tempatnya banyak air, sehingga apa? Gunakan kelotok ya. Tok 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 tok. Sampan kecil itu. Jadi pasar tutup karena pengajian. Apa? Ihya. Itu kalau Allah sudah ada tamu, apalagi tamu habaib, ditutup. Ihya itu. Nggak pantas biar Habib yang nyampaikan. Meninggal sudah. Anak pernah hadir ke sana sekali. Ya. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Adzan.